Halo guys, selamat datang di podcast PAI Umpo, lebih dekat, lebih kenal profesi guru. Dalam podcast ini, kita akan membuat topik-topik tentang mengenal seorang guru dari segi metode pembelajarannya, motivasi untuk membangkitkan semangat dalam mengajar, dan edukasi dalam menanggapi karakteristik setiap anak dengan Ustadz Muslih Chandra Kusuma ME. Tujuan dari podcast ini adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat, membagikan pengalaman berharga, dan tentunya menginspirasi Anda untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih telah bergabung dengan kami di podcast PAI Umpo. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda. Jadi, mari kita mulai episode ini dengan penuh semangat dan antusias. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PAI Umpo, lebih dekat, lebih kenal profesi guru. Baik, pada malam hari ini, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ustadz Muslih. Baik, Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Ini kami dari PAI itu ada tugas, Ustadz, untuk menanyai tentang profesi guru. Tentang latar belakang panjenengan, Ustadz. Pendidikan atau Tentang pendidikan di kuliah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan berbahagia. Selamat wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya saya pasti mesti Chandra Kusuma. Pasti saya macam sekarang lebih sedih di Vespa Ramadan dan aktivitas sehari-hari sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah. Dan terkait guru, sebenarnya mungkin secara keprofesian saya bukan di profesi guru. Jadi dulu kuliah S1, S2 semuanya terkait ekonomi syariah. Misalkan dari lulus S1 itu saya sudah bekerja di salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Muhammadiyah. Tapi terkhusus terkait masalah guru memang ada cukup beberapa tahun yang cukup lama itu saya menjalani aktivitas sebagai guru. Ceritanya dulu itu ketika saya masih di lembaga keuangan syariah 2013 itu memang namanya di lembaga keuangan syariah. Jadi tugas kita itu bahasanya sekarang itu seperti debt collector di Jepang. Dan untuk saya ya memang aktivitasnya juga seperti itu misalnya. Jadi ada satu waktu memang pada waktu itu namanya kolektor ya, itu kan kadang punya komunitas kumpul di warung kontrol sering hanya biasa. Dan ketika saya kumpul di satu warung ya yang ada banyak teman-teman yang kolektor, itu mereka bertanya spontan ya mungkin. Ngajarnya gimana mas? Tapi memang itu yang kemudian membuat saya itu merasa sedikit ini memotivasi orang. Ya, memang sebenarnya kan orang tua juga guru ya. Dan mungkin secara karakter saya itu lebih dekat di nantinya di dunia pendidikan. Nah itu yang kemudian beberapa bulan setelah itu saya memutuskan untuk resign dari lembaga keuangan syariah itu, dan akhirnya benar saya selanjutnya mengajar di SMP Muhammadiyah yang ada di Jakarta. Nah mungkin karir sebagai seorang guru itu baru kemudian saya mulai ketika mungkin saya melihatnya mungkin jadi guru itu yang kemudian hidupnya di Indonesia ini. Guru itu profesi yang mohon maaf ya seadanya terus seperti itu yang kita dapatkan sangat kecil. Kalau saya seperti lembaga keuangan syariah itu kan satu bulan kita dapatnya di atas UMR ya. Ketika waktu itu menjadi guru saya bilang tingkat itu saya masalah cuma segini dan saya merasa apakah nilai itu seperti ini kemudian mendapat beratnya hanya sekitar untuk prinsip kita nggak cukup ya, apalagi waktu itu setahun setelah di lembaga keuangan syariah gitu ya, itu kan saya sedang merencanakan untuk menikah ya, artinya ini tapi tantangan memang di situ. Kita itu kalau kemudian menjadi seorang guru dan mengharapkannya adalah kesejahteraan. Harapannya sulit kita. Tapi kalau kemudian kita itu menjadi guru, ada dorongan dari hati kita. Seperti tadi kan saya melihat merasa
terdorong untuk ya memang dunia saya tidak harusnya seperti itu. Dengan karakter saya, suara saya yang seperti ini kan, kalau saya cerita saya pernah jadi di dan kolektor itu kan banyak yang nggak percaya gimana marketingnya, gimana orangnya. Ya memang saya nggak melakukan seperti itu, tapi memang itu kemudian menjadi perhatian bagi saya bahwa memang harusnya secara awal ya meskipun secara keilmuan jadi kalau misalnya ya aktivitas pendidikan itu tidak bisa lepas dari lingkungan. Saya di situ apa yang saya menjadi guru dan banyak aspek yang kemudian akhirnya mulai terpikirkan khususnya untuk profesi guru yang tadi cukup berat dengan tantangan yang seperti itu. Tantangan nanti tentu peserta yang tidak sudah kemudian di ya tantangan yang mulai macam-macam wali murid itu juga kan tersendiri karena beberapa hal apalagi sekarang yang belum ada murid kemudian wali murid tidak terima dilaporkan polisi dan seterusnya. Andai kemudian itu kok sekarang mungkin viral dan dulu terjadi, kira ini saya mungkin sudah masuk penjara juga karena pengalaman mengajar pada waktu itu marahin anak saya juga malah memukul anak itu juga karena memang diamankan di bulan ya maksudnya juga PAI itu. Jadi pendekatan keagamaan itu terkadang memang kita harus seperti itu. Kita harus keras, kalau ada yang salah ya kita pakai sekarang tidak salah kan yang salah yang nggak salah sekarang dimarahin walinya lapor polisi itu kan sesuatu yang memang saya rasa pendidikan ya kan seperti itu. Kadang apa ya generasi yang sekarang itu generasi yang tidak siap mental untuk seperti tidak siap sehingga hasilnya juga berbeda dengan generasi sama zamannya. Tetapi memang tidak mudah dan itu jadi tantangan sehingga ketika kita mendidik peserta didik mungkin anak di level apapun dengan TPI, SD, SMP, SMA itu komunikasi dengan wali seperti itu. Sehingga memang pada waktu saya memahami murid saya kadang juga mengul, tetapi sejak awal wali sudah tahu kalau kayak bicara kami seperti itu dari itu kan dari kita itu benci ke murid nggak suka ke sayang murid. Jadi untuk kasih sayang kita supaya nanti mereka benar-benar secara mental baik dan menjadi orang-orang yang benar. Memang caranya ya seperti itu. Dan ketika memang dari wali murid ya itu nampaknya sudah bisa memahami, insya Allah mereka akan percaya. Jadi ada satu waktu kita itu memarahi dalam waktu itu ya murid dan itu semua saya pukul karena meninggalkan sholat dan besoknya lagi karena wali murid itu kan mengantar ya kita kan mungkin hanya positif ya menjemput setiap murid jadi murid mau masuk itu kita tidak ada. Nah itu kita gunakan untuk berkomunikasikan jadi kita sampaikan pertemuan muridnya seperti ini dan ketika tadi sholatnya nampaknya kurang diperhatikan. Nah itu akhirnya di rumah ternyata wali itu juga memarahi muridnya secara langsung. Jadi memang untuk membangun pendidikan yang bagus ya komunikasi kita dengan wali murid itu penting. Pendidikan itu terbaik pendidikan saya bukan pendidikan yang pertama adalah pendidikan yang formal memang dilaksanakan di sekolah ya. Kemudian pendidikan yang kedua itu kan pendidikan non formal. Non formal itu di lingkungan. Pendidikan yang ketiga itu informal di lingkungan keluarga. Jadi kalau kemudian lingkungan sudah terbentuk baik, sekolah juga bagus, wali juga mendukung, insya Allah ya sudah juga bagus. Jadi secara non formal, informal dan formal itu ada kolaborasi, ada sinergi antara semua aspek berguna. Nah kalau itu sudah benar-benar insya Allah katakan apa ada komunikasi yang baik, sinergi yang bagus, hasilnya juga pasti nanti akan bagus untuk peserta. Jadi itu ya mungkin meskipun tadi bukan profesinya, tapi memang dulu pernah mengajar kurang lebih sampai 2019 dan 2020 saya pindah ke sini di Purwong. Dan juga sama yang ternyata mungkin memang ada dorongan hati dan juga dapat dilanjutkan sejak 2023 diminta juga untuk festival ini. Nah, jadi tidak bisa lepas dari dunia pendidikan. Kalau gitu dari 2003 sebelum 2023 tapi kalau dalam profesi mengajar ya itu 2000
2014 sampai 2019. Untuk apakah ada tokoh atau pengalaman bisa menjadi guru gitu ada tokoh untuk mendorong ke situ gitu. Ya, yang mendorong sebenarnya lebih pada orang tua ya. Ini apa? Sesuatu yang baik mungkin dilihat orang tua kami itu profesi memang guru dan setiap aktivitas terkait ke guru terkadang kita ketika kecil itu diajak ke sekolah, kemudian diajak lihat bagaimana orang tua kami itu mengajar dan seterusnya. Hal seperti itu mungkin bukan tidak secara langsung ya, tetapi itu seperti tertanam dalam diri kita kayak ke depan itu ya hal yang baik itu ya seperti ini. Dan harusnya memang apapun profesi kita, sebenarnya pendidikan itu tetap harus berada dalam diri kita, meskipun nanti bukan dari keprofesian. Kalau kemudian semua orang itu bisa melihat pendidikan itu secara lebih luas ya, tadi kan ada formal, non formal dan juga formal. Dan di situ sebenarnya kita bisa mendapatkan pendidikan semua di masyarakat, dia di keluarga dan juga di dalam pendidikan yang formal itu semua. Jadi kalau kemudian bisa melihat itu, saya kan juga melihatnya dari orang tua ya. Pokoknya semua itu bisa kita jadikan sebagai guru. Kita berikan sesuatu kepada seseorang yang di situ kita dapat pengetahuan. Ya, kita kan tidak ada salah menganggap dia sebagai guru untuk kita mendapatkan sesuatu nilai yang kemudian bisa kita ambil dari masyarakat. Berarti dia juga pendidik bagi kita. Jadi kalau pendidikan dibangun secara luas, kita belajar itu tidak masuk formal. Tapi selalu kita hidupkan sesuai yang apapun berilmu dalam ahli itu ya sepanjang dari belajar dan kita berpendidikan itu selama kita hidup di mana pun dan juga di kamanapun dengan kesempatan berkemudian merasa yang satu yang mungkin dari mahasiswa itu punya sesuatu yang lebih dari kita terkait pengetahuan ya tidak ada salah dan kita kembali menggali itu dari mahasiswa yang mungkin katakan bisa dianggap sesuatu yang seseorang yang dikatakan lebih rendah dari kita secara profesinya. Ini kan mahasiswa bisa kita belajar. Ya, memang dengan hal tertentu kan kita kan semuanya bisa. Jadi kita bisa belajar kepada orang dan banyak hal yang jelas kita memang harus memahami pendidikan itu secara lebih. Kalau keseharian di guru itu apakah ketika di masyarakat juga akan ya mengajar kayak gitu? Ya, untuk guru itu kan sesuatu yang ada di guru dan juga di guru. Jadi ketika kita menjadi profesi guru ya, pada waktu itu juga sama. Kita itu martabat kita juga diubah. Rasa hormat dari masyarakat juga ini kan berbeda ketika guru yang mungkin saya sekitar banget itu masyarakat kan melihat sebagai ini orang yang dikit-dikit uang ya kan memang dunia seperti itu dan kadang ngurusi masyarakat nanti ada orang itu nanti terus ngeri lah kalau soal pakai dan ketika kemudian beralih yang ke dunia pendidikan dan tadi uang tanpa itu janji akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya memang profesi yang saya sangat mulia karena kita salah satu kemuliaannya ya itu tugas kita membangun generasi juga pendidikan kalau sekedar dimaknai sebagai pengajaran yang di sekolah mengajar tapi saya memaknai pendidikan itu lebih dari sekedar pengajaran bukan hanya transfer of knowledge ya bukan hanya transfer tapi juga transfer of values. Jadi transfer nilai. Jadi ada sesuatu yang hanya ditanamkan. Ya ditanamkan berulang tanggap dan sebagainya. Maka dari itu keteladanan itu penting. Kalau seorang jadi juga masyarakat kalau sudah dikenal sebagai guru, Anda harus bisa menjadi contoh, harus menjadi teladan untuk masyarakat. Kalau guru malah dia kan katanya kurang sopan, malu sendiri. Jadi kita ini mungkin profesi seperti ini dan aktivitas seperti ini ketika harus pakai peci kalau kita pakai peci mohon maaf ya melihatnya sesuatu yang tidak baik kan malu sendiri akhirnya malu kepada baiknya tapi beban bahwa kita sebagai seseorang yang harusnya menjadi teladan bagi masyarakat seperti itu jadi berada seperti itu akhirnya seperti yang ya membuat kita itu lebih calm dan juga takut
kalau nanti kualitas sesuatu yang kurang baik, sama pertanggung jawabannya yang lebih berat dan kita yang menyampaikan agama ya kelompok agama kok ternyata tidak konsisten dalam masalah agama itu nanti kan jadi sesuatu yang bahasa agama itu kan munafik ya munafik itu kalau ternyata perkataan itu tidak sejalan dengan tindakan yang kita menyampaikan sesuatu yang baik dengan siapa untuk menegakkan kehidupan agama ternyata malah kita yang tidak baik nah itu kan perbuatannya yang lain gitu apalagi yang dalam lingkungan dan itu benar-benar menjadi ujian dan saya rasa dengan seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kita sendiri kita ini ketika menjadi orang yang secara baik benar dan berorientasi pada ini semua kita menjadi lebih tenang dari Tuhan meskipun tadi setelah gaji dampaknya seperti itu ya tapi kan keberkahannya kita dapatkan indikator keberkahan itu kan ya ketenangan itu berapapun yang kita miliki ya kita tenang-tenang saja tidak ada masalah kalau tadi dengan uang yang penting cukup banyak musuhnya juga di mana-mana siapa sendiri dan kalau image-nya negatif ya seperti itu jadi memang secara materi seakan-akan kita tidak sesuatu yang baik tetapi manfaat kita kok kalau sebenarnya di dalam surat apa sih di Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika orang itu beriman yang baik dan tidak itu pada tidak beriman jadi memang itu akan mengangkat yang kemudian beriman dan tidak beriman kalau melihat dari ayat tadi itu kan memang ada dua hal yang disediakan yang pertama adalah orang yang berilmu dan juga orang yang dan itu mungkin dalam pendidikan yang khususnya pendidikan Islam saya melihatnya menjadi satu problem sendiri. Kenapa? Terkadang orang yang secara ilmu agama itu semakin tinggi, tapi kadang tidak menambah keimanan. Misalnya dalam fikih sudah banyak fikih, akhirnya menyepelekan masalah fikih, dan masalah itu, ini insya Allah masih makruh. Baik Allah, seperti itu kan akhirnya meskipun itu menjadi tinggi, tetapi komitmennya dalam beragama menjadi rendah. Semakin katakanlah ilmunya semakin luas, kemudian mengatakan Allah penyayang, ya itu benar. Tapi kemudian mengatakan dosa tidak masalah, tapi Allah kan penyayang dan sebagainya. Nah itu kan akhirnya menyampaikan masalah agama. Jadi memang ilmu yang baik adalah ilmu yang dengan ilmu itu bertambah keimanan yang kita miliki. Jadi kita harus melihat dari itu saja. Apakah dengan misalnya kuliah di PAI, belajar dan pendidikan agama Islam, semakin kuat iman kita atau mungkin sebaliknya malah semakin lemah iman kita. Kalau semakin lemah, namanya kita harus muhasabah ya. Terus jangan-jangan ada yang salah dengan diri. Sudah belajarnya di pendidikan agama Islam, tentang masalah agama Islam, tapi ternyata sobatnya malah mungkin ada yang bolong-bolong atau mungkin waktunya atau tidak segera ke masjid. Itu contoh sederhana yang nanti boleh dikatakan ya. Gambarnya ya ilmu kita mungkin harus bertambah, tetapi nampaknya cuma kita malah bermasalah kayak gitu. Kalau untuk ini mana caranya kan setiap anak kan berbeda-beda satunya dalam menangkap ilmu itu bisa dalam metode pembelajarannya itu gimana sih untuk penyampaiannya? Ya itu memang mungkin jadi satu tantangan tersendiri ya. Karena apa? Kalau kita mendidik anak itu, kalau mau tidak mau kita tidak bisa istilahnya menjelaskan semua murid itu kita semua murid itu mampu dan terusnya. Maka dengan perbedaan mungkin karakter dan juga IQ ya, kemampuan berpikirnya, kita itu harus menyikapi secara berbeda. Cara pembinaan kita juga berbeda-beda. Dan kita tidak bisa mengatakan gagal intens. Dalam proses pendidikan itu yang dinilai itu kan prosesnya. Jadi selama mereka itu mengikuti proses bagaimana mestinya, insya Allah nanti hasilnya berhasil sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Saya mengenalkan mengajar salah satu murid itu ya target di sekolah yang SMP itu kan dalam 3 tahun menyelesaikan para 3 juz. Dan itu ada satu murid itu yang hanya 1 juz, itu pun gak lancar, terbata-bata masih banyak salah. Jadi kalau beli jujur memang secara kemampuan berpikirnya lebih rendah daripada yang lainnya.
Tapi saya melihatnya itu malah luar biasa. Karena apa? Ikhtiarnya dia itu melebihi teman-teman yang lain. Jadi dia membaca itu terus salah diulang lagi. Sampai kalau boleh dikatakan, meskipun secara potensi ya, dia nggak banyak, tapi secara ikhtiar dalam belajar saya melihatnya jauh lebih baik daripada teman yang lain. Sehingga kalau saya melihat baik kita sudah dikompensasi karena memang dia harus seperti itu. Jadi usahanya yang keras itu bisa dikatakan membuat dia itu lebih baik daripada teman yang lain. Meskipun secara jumlah mungkin sama, tapi secara ikhtiar dan prosesnya saya lihat prosesnya jauh lebih bagus daripada yang. Jadi kita kalau melihat masalah ini itu kan jangan hanya melihat di hasilnya, tapi bagaimana dia berproses. Jadi kita memang mencari tidak yang tidak ada masalah. Memang kita harus seperti karena memang masing-masing mungkin butuh perhatian yang butuh sikap yang berbeda. Kalau kemudian kita nggak bisa seperti itu, mudah mengeneralisir. Nah, jadi kita kurang tepat dalam mendidik. Karena itu memang untuk mendidik itu kita sebagai orang tua itu ya, orang tua itu benar-benar memperhatikan karakter seperti apa, kemudian caranya mungkin dalam belajar seperti apa itu harus benar-benar. Maka dari itu ketika murid kita sedikit harusnya proses pendidikan kita jauh lebih maksimal. Memang tantangannya ketika muridnya banyak, murid itu harusnya semuanya juga lebih banyak dan benar-benar bisa memperhatikan sama murid. Nah masalahnya kan kemudian jadi ketika murid juga banyak dan berapa penonton itu yang akan menjadi telah terjadi suatu masalah yang kemudian menjadi sampai itu karena kurangnya pengertian dari guru itu sendiri kepada yang dia jadi seperti kasih gitu saja seperti orang tua gitu saja. yang tua. Kalau kita kan wakil orang tua di pendidikan formal, dia memang benar-benar resmi. Itu kan mengasuh, mungkin seperti pendekatan secara personal kepada yang satunya. Kayak orang tua kedua gitu saja dekatnya itu. Jadi kita harus benar-benar memposisikan kita ya itu sebagai anak kita sendiri yang harus kita sayang, tidak cukup. Nakal itu sudah biasa, nanti sudah kita tapi kita harus sadar kepada yang bisa. Tujuan kita itu menunjukkan pengaruh buat aktif. Harus kemudian ada mungkin hasil seperti apapun ya itu kita kembalikan pada Allah saja lah ya. Karena hasil yang kita berusaha untuk kemudian mendidik peserta didik yang bersama. Kalau untuk mengajarnya panjenengan itu pakai sekarang kan ada nih apa kayak alat proyektor kayak gitu kan. Itu panjenengan gimana sih? Ada dalam Ya, beberapa hal tertentu kita pun juga memanfaatkan itu ya. Kalau terlihat proyektor kan sesuatu yang tervisualisasikan kan lebih mudah diterima. Nah, misalnya yang terkait PAI ya, kemudian kita mengajar sejarah Islam. Nah, ketika kemudian apa bangunan-bangunan bersejarah itu ditampilkan, itu imajinasinya kan muncul serta jadi tidak ditangkap bisa sangat membantu, sangat membantu. Tapi dalam beberapa hal tertentu, terkadang saya memang masih dikatakan tradisional ya. Jadi saya ngajar, mereka mendengarkan itu sesuatu yang menjadi hal biasa dalam proses saya mengajar. Terus sampai saat ini ya, di Facebook juga sama. Jadi hanya beberapa hal yang memudahkan kita memanfaatkan teknologi yang mungkin kita katakan teknologi, tapi teknologi itu kan sebenarnya alat bantu. Yang pertama ya kita sendiri. Nah, jadi kalau memang benar-benar kalau kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar itu nggak muncul, kadang hasilnya juga nggak maksimal. Tapi kalau kemudian seorang pendidik, seorang pengajar itu biasanya kan terlihat ya. Itu ada peserta didik insya Allah juga akan bisa merasakan itu, dan itu nanti akan berdampak pada luar biasa. Kalau kita sudah berbicara dari hati ke hati untuk peserta didik itu hasilnya yang luar biasa. Tapi kalau kemudian tadi kita hanya berhenti di proses pengajaran, yang penting saya menyampaikan terus selesai, saya melakukan tanggung jawabnya selesai, padahal tanggung jawab kan lebih dari itu. Kita membina supaya mereka itu pada kita ya menjadi orang yang beriman dan juga bertakwa. Ya itu kan bukan hanya sekedar masalah menyampaikan itu, tapi lebih luas lagi. Target kita supaya nanti mereka itu benar-benar beriman bertakwa, dan itu ditunjukkan dari bagaimana mereka akhlak mereka itu baik atau buruk, bagaimana adab mereka ke masyarakat,
ke guru, ke dosen, dan kalau itu semuanya baik, dan insya Allah nanti hasil dari pendidikan itu sudah baik. Kalau itu ternyata nggak ada, ya tadi kita nampaknya hanya sekedar transfer ilmu, tapi nilai-nilainya gila. Kalau seperti itu kan, maaf ya, ya sama saja dengan kita itu mencetak generasi koruptor. Mungkin koruptor itu kan secara ilmiah seluruh mereka luar biasa. Terkait administrasi, keuangan, apa-apa. Tapi kan mereka akhlaknya bermasalah, imannya bermasalah, sehingga keilmuan mereka itu bukan keilmuan yang memperkuat keimanannya mereka miliki. Sehingga mereka yang seperti itu akhirnya memanfaatkan itu untuk memperkaya, bahkan melalui cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Kalau untuk kolaborasi dengan guru untuk peningkatan mahasiswa itu gimana Ustaz? Ada nggak tuh? Ya, mahasiswa konteksnya di kampus atau Di ini pengajaran Ustaz. ya dulu ketika di SMP ya, karena mungkin konteksnya pun saya harus ceritakan yang SMP dulu ya, itu kita banyak diskusi ya dengan berbagai guru dan guru agama terkait problem yang sama di dunia pendidikan. Memang problemnya yang itu yang sama yaitu apa yang dan ingatensi mengesahkan menolak peserta tidak. Jadi kalau yang APR utama bagi kita akan yang penting itu komunikasi berusaha atau kemudian diskusi yang banyak hal kayak itu mencari solusi. Dan ternyata pemegang agama itu merupakan yang utama. Dan itu memang sesuatu yang harusnya mulai dijadikan pembiasaan saya dulu. Kalau sekedar diajarkan berarti di proses pembelajaran. Tapi kalau pendidikan itu memang itu harus mulai dengan pembiasaan yang mungkin di luar aktivitas belajar mengajar. Misalnya pagi sebelum kita masuk kita bisa politik yang pas mau bersama itu kan sesuatu penanaman nilai. Jadi terkait agama itu memang harus pelan-pelan, tapi itu ditanamkan secara berkelanjutan. Ini yang nanti dampaknya sangat luar biasa. Sebelum masuk mungkin juga dia mulai kita sholat juga. Itu kan hal yang sederhana, tetapi itu nanti dan dampaknya sangat luar biasa. Atau mungkin ketika waktu sholat zuhur, ya, mungkin ada mulai ditanamkan mereka itu supaya tenang dulu. Setelah selesai sholat mungkin dibacakan hadis atau apa yang kemudian itu secara tidak langsung akan tertanam dalam diri mereka, nilai-nilai yang kemudian ada dalam agama atau mungkin misalnya ya implikat sedalam juga untuk mereka itu apalagi dan hal seperti itu kan sebenarnya nanti akan berpengaruh pada nanti karakter mereka, sehingga karakter orang yang beragama, murid yang kemudian dekat dengan agama, dan akhirnya kasus dimensi moral itu benar-benar bisa kalau hal tadi itu benar-benar bisa dilaksanakan di pendidikan agama Islam ya. Saya melihatnya itu bukan sekedar proses belajar mengajar khususnya untuk kita yang memang belajar pendidikan agama Islam, tapi lebih dari itu adalah penanaman nilai-nilai keagamaan dalam seluruh aktivitas peserta didik. Dan itu nanti sangat berhasil kalau kemudian tidak segera perlu dikatakan seluruh kegiatan yang ada di sekolah itu harus menggambarkan nilai-nilai keagamaan yang kita menemukan. Kalau untuk pengaruh era globalisasi itu berpengaruh nggak Ustaz dari untuk profesi guru ini? Perubahan positif atau perubahan negatifnya gitu? Kalau terkait pendidikan ya, saya kadang melihat teknologi itu kan kembangnya sangat besar ya, sangat besar. Tapi terkadang kita sendiri itu seperti belum siap untuk menerima kemajuan teknologi. Ketidaksiapan kita karena apa? Ya contohnya HP itu. Salah sukakan gitu Ustaz. Kan banyak kalau boleh dikatakan itu yang menggunakan HP dan kemudian salah menggunakan dan penggunaan HP itu banyak malah anak-anak sekolah, mulai anak SD, anak SMP, SMA, yang sebenarnya andai itu ada teknologi bagus ya,
harusnya kan bisa memaksimalkan mereka untuk kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi sebaliknya malah mereka untuk bahasa kita bahkan lebih jauh kemaksiatan. Apalagi sekarang tuh ada TikTok kayak gitu kan. Ada apa kan ada, kita mau semua kan ada yang baik ada, yang benar ada. Sebaliknya yang salah juga ada, kemaksiatan juga banyak. Sehingga tergantung bagaimana mereka yang memanfaatkan itu menggunakan teknologi. Jadi kalau katakanlah ya, satu-satunya yang bisa memfilter supaya kemudian kita itu tepat dalam memanfaatkan teknologi adalah identitas lebih banyak agama. Kalau agama yang kuat, insya Allah dalam memanfaatkan teknologi juga kuat. Tapi kalau kemudian agamanya tidak kuat atau mungkin masalah, mungkin kira-kira teknologi itu lebih banyak membawa kita pada perilaku yang sifatnya maksiat kira-kira. Karena mohon maaf ya, jadi saya melihat dia, saya pun juga punya akun-akun media sosial ya, IG, TikTok, dan yang lainnya, Facebook kalau saya dulu ya. Itu kan sama kita kayak pengen melihat apa itu, tiba-tiba muncul kita sendirinya, entah iklan. Saya hanya berpikir ini kalau yang melihat anak SD, anak SMP, yang rasa penasarannya kuat, kan pasti akan diklik yang seperti itu. Dan saya melihatnya, ini jadi problem tersendiri. Jadi saya melihatnya teknologi itu dengan perkembangan yang sangat besar ini, tidak seluruh dari kita itu siap untuk menerimanya. Sehingga dampaknya terkadang lebih pada sesuatu yang sifatnya mafsadat dari pada sesuatu yang maslahat. Seperti itu. Mungkin ada pesan dan saran untuk mereka yang itu menjadi guru PAI ini. Guru yang ya, untuk guru itu ya seperti pengalaman tadi, menjadi seorang guru dan guru agama itu lebih pada drone. Jadi kalau kemudian itu menjadi sesuatu yang pelatihan kita mencari materi, nampaknya menjadi sesuatu yang benar. Cobaannya juga tinggi, malah di situ masalahnya. Jadi memang kalau itu dilakukan dan muncul dari rasa kita, untuk kemudian memperjuangkan bagaimana kita memperjuangkan masa depan baik, sampai kita akan menikmati untuk menjadi Indonesia. Tapi kalau kemudian orientasi kita tidak di situ, saya rasa akan menjadi berat untuk menjadi guru, apalagi guru agama yang mungkin sekarang semua masalah itu kadang yaitu guru agamanya seperti ini, guru agama seperti itu. Akhirnya kan yang disarankan adalah mereka yang mendidik masalah agama seperti agama Islam. Lalu dari itu memang ya pertama ketika memang harus menjadi guru dikuatkannya tapi yang betul dan ibadah segala sesuatu kita berangkatnya kan Bismillah. Jadi smart beda banget. Memang harus dilakukan alat ilmu dan modal utama kita dan Bismillah dan segala semuanya demi Allah. Orientasinya juga sama, orientasi kita menjadi guru dia kan dilatih diorientasikan untuk menghasilkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berangkat dari Bismillah dan orientasi inilah insya Allah proses kita dalam menjalankan aktivitas keguruan itu menjadi proses yang nilainya bisa berubah. Dan seperti itu insya Allah nanti kita akan lebih meningkat. Nanti bukan sekedar materi atau orientasi duniawi, tapi jadikan guru ini sebagai suatu profesi yang orientasinya adalah profit. Nilai pekerjaan itu kan memang bermacam-macam ya. Dan kita ada Islamnya imanul amal fil Islam, nilai suatu profesi pekerjaan dalam Islam itu dilihat dari sejauh mana profesi itu mempunyai potensi pahala yang tinggi. Dan saya rasa guru ini memiliki potensi yang pahala yang sangat tinggi. Maka dari itu kemuliaan dalam menjalani profesi sebagai guru adalah memanfaatkan bahwa guru itu sesuatu yang dari aktivitasnya dampaknya sangat luas kepada masyarakat karena kita membangun generasi. Nah di situ adalah adil dan pahala yang sangat luas. Jadi jadikan aktivitas kita ini menjadi profesi yang berpahala dengan profesi yang berpahala. Kalau feedback ini terima kasih banyak tentang ilmunya panjenengan, Masya Allah. Kemudian semoga ini menjadi berkah, bisa menyampaikan ilmu ini
bisa bermanfaat. Amin amin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.